Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdi Zunair Gobel dari kelas manajemen H akan menjelaskan materi fungsi linear, yaitu definisi fungsi dan variabel. Pertama, fungsi merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, variabel itu dibedakan menjadi dua, variabel bebas dan variabel terikat. Pertama, variabel bebas yaitu variabel yang besarnya dapat ditentukan sembarang, misalnya 1, 3, 6, dan lain-lain. Artinya dia bebas ditentukan angkanya. Yang kedua, yaitu variabel terikat, yaitu variabel yang besarnya baru dapat ditentukan setelah variabel bebasnya ditentukan lebih dulu. Nah, misalnya di sini Y sama dengan 3X tambah 4. Nilai Y baru dapat ditentukan setelah X-nya ditentukan. Jika X sama dengan 1, maka kita dapat menentukan Y-nya, yakni Y sama dengan 3 kali 1 tambah 4 sama dengan 7. Di sini X-nya diganti dengan 1. Jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 3 kali 3 tambah 4 sama dengan 13. Nah, dapat dilihat dari contoh ini bahwa X itu merupakan variabel bebas. Jadi terserah kita mau taruh angka berapapun di situ. Sedangkan Y itu bisa dicari ketika kita sudah menentukan nilai X-nya terlebih dahulu. Ya. Oke, sekarang ke materi fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi di mana variabel bebasnya paling tinggi itu berpangkat 1. Jadi, persamaan dasar dari fungsi linear itu A tambah BX. A tambah BX, X-nya hanya berpangkat 1. Kalau A tambah BX pangkat 2, itu namanya fungsi kuadrat. Nah, jadi kita lihat dari contohnya yang ada di sini, Y sama dengan 4X kurang 2. Bagaimana cara pengerjaannya? Nah, pertama, kita buat dalam bentuk tabel untuk mencari nilai Y. Jadi, di sini kita bebas menentukan angka dari nilai X. Kalau di grafik, angkanya harus berurutan. Jadi, di sini diambil dari angka min 1. Misalnya, Y sama dengan 4X kurang 2. Jadi, jika X sama dengan min 1, Y sama dengan X min 1-nya dimasukkan ke persamaannya tadi. Jadi, Y sama dengan 4 dikali min 1 dikurang 2 sama dengan min 6. Nah, jadi titik koordinat pertamanya adalah min 1, min 6. Begitu seterusnya. Oke, kalau kita lihat dari grafik ini, contoh grafiknya, jadi pertama kita cari dulu titik potongnya. Untuk mencari titik potong, kita misalkan Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaannya. Y sama dengan 4X kurang 2. Y-nya diganti 0 tadi. Nah, jadi 0 sama dengan 4X kurang 2. Karena 4X kurang 2 tidak dapat diselesaikan, angka min 2 ini dipindah ruaskan ke kiri. Kalau min dipindah ruaskan menjadi positif, jadi 2 sama dengan 4X. X sama dengan 1/2. 2 bahagi 4 sama dengan 1/2. X sama dengan 1/2. Nah, jadi titik potong sumbu X adalah 1/2, 0. Kenapa 0? Karena di situ Y sama dengan 0, seperti yang kita cari tadi. Oke, 1/2, 0 ada di sumbu X yang vertikal dan sumbu Y yang horizontal. Berarti kan 1/2 ada di sumbu X di antara angka 0 dan 1. Untuk titik potong sumbu Y, X sama dengan 0 itu didapat Y sama dengan min 2. Berarti titik koordinatnya adalah 0, min 2.
Nah, seperti yang kita lihat, titiknya ada di sumbu Y-2. Jadi titik-titik yang kita dapat di tabel akan kita masukkan ke grafik. Ada min 1,6, 1,2, 2,6. Itu akan kita tarik garis nantinya. Dia akan membentuk garis lurus dan akan berhubungan dengan titik potong yang telah kita dapat. Kemudian ini ada metode menentukan persamaan garis dengan dua metode. Yang pertama, metode 2 titik dengan rumusnya Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Jadi kalau metode 2 titik yang diketahui 2 titik. Jadi misalkan di sini diketahui titik A 3,4 dan titik B 5,6. Yang pertama yang harus kita kerjakan dahulu adalah kita harus menentukan yang mana X1, Y1, X2, dan Y2. Jadi titik A itu kita namakan titik pertama, berarti X1 dan Y1. Jadi X1 adalah 3 dan Y1 adalah 4. Kemudian B itu adalah titik kedua, jadi X2 adalah 5 dan Y2 adalah 6. Kalau sudah mendapatkan X1, Y1, X2, Y2, kita tinggal memasukkannya ke persamaan. Jadi di sini sudah lengkap penjelasan dari perhitungannya. Jadi Y kurang 4 bagi 6 kurang 4 sama dengan X kurang 3 bagi 5 kurang 3. Didapat Y kurang 4 bagi 2 sama dengan X kurang 3 bagi 2. Nah, karena ini tidak bisa dibagi, maka ini dikali silang. 2 kali Y kurang 4 sama dengan 2 kali X kurang 3. Jadi 2 kali Y, 2Y, 2 kali min 4, min 8. 2 kali X, 2X, 2 kali min 3, min 6. Didapat 2Y kurang 8 sama dengan 2X kurang 6. Oke. 2Y sama dengan min 8 dipindah ruaskan jadi 2Y sama dengan 2X kurang 6 tambah 8. Karena ketika min dipindah ruaskan menjadi positif. Jadi min 8 itu jadi positif 8. Oke. Selanjutnya 2Y sama dengan 2X tambah 2. Kembali ke persamaan dasarnya, jadi 2Y sama dengan 2 tambah 2X. Oke. 2-nya dipindah ruaskan, jadi dibagi hasilnya. Y sama dengan 1 tambah X. Kenapa? Karena 2 bagi 2 sama dengan 1, dan 2 bagi 2X sama dengan 1X. 1X-nya dibaca X saja, satunya dihilangkan. Jadi kembali ke cara awal tadi, kita buatkan tabel dulu. Tabel X dan Y sama dengan 1 tambah X. Nanti setelah kita dapat nilai Y-nya itu, kita bisa buat dalam bentuk grafik. Jadi dihubungkan 0 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3, dan seterusnya. Jadi tarik titik-titik koordinatnya. Nah, dari titik koordinat itu kita tarik garis lurusnya. Oke. Jadi metode yang kedua adalah metode 1 titik dan 1 kemiringan. Rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. M di sini adalah kemiringan atau gradien. Jadi di soal diketahui titik A 3,4 berarti hanya satu titiknya dan kemiringan 3 atau M sama dengan 3. Jadi kita hanya bisa menentukan nilai X1 dan Y1 saja. Kenapa? Karena dia hanya mencari satu titik. Oke. Jadi kita masukkan ke persamaan. Y1-nya kita ganti 4. M-nya kita ganti 3 dan X1-nya diganti dengan 3. Yang akan didapat Y sama dengan 3X kurang 5, atau kita balik seperti persamaan dasarnya menjadi Y sama dengan min 5 tambah 3X. Jadi buat dalam bentuk grafik, ketika kita sudah mendapatkan satu titik dan kemiringan tersebut, kita bisa cari nilai Y-nya.
Jadi di sini X-nya ditentukan dari angka 0. Dan ketika kita sudah menentukan nilai X, otomatis kita bisa mendapatkan nilai Y. Nah, gambar grafiknya seperti ini. Jadi kita sambungkan titik-titik koordinat yang didapat dari tiap tabel, kemudian titik-titik yang tadi kita hubungkan, dan akan membentuk garis lurus. Seperti ini. Jadi, itulah pemaparan materi dan penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.